dipulin, disiksa itu sudah tertulis. Coba lihat di Alkitab. Kecuali di dalam Al-Quran tidak tertulis apa Muhammad akan datang. Di dalam Quran tidak tertulis Allah akan datang. Allah yang akan datang awal wal akhir enggak. Tetap aja Yesus Kristus yang datang. Mau di Injil atau di Quran, ya. Kalau nanya tentang hari kiamat, karena kalau Tuhan Yesus datang kalian mampus di situ. Disitulah baru tahu siapa Tuhan Yesus. Ya, buat orang Islam. Nah, buat yang orang Kristen ya kan tergoda nih bahasa Arab, dikibulin karena sesuai dengan di dalam Alkitab. Nabi-nabi palsu dan memaksa dan menyamar dengan cara apa kan ada sudah tertulis. Jadi di situ sama Tuhan Yesus bilang berdoa. Ya, saya seorang mantan aja. Mantan Islam. Itu dulu saya ngaji itu tidak ngerti. Baca Yasin, baca apa, syahadat. Nah, sholawat itu nggak ngerti. Ini di sini saya ngertinya di tahun 2015 setelah saya mati suri. Nih, Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang mustahil sudah tertulis dalam Alkitab. Saya jawab, saya tidak sekolah buta huruf. Di situ saya tahu, oh ternyata Bapak harus menyembah anak. Tapi kalau dikasih tahu kalian pasti ngamuk karena setan bersama kalian. Karena setan itu dengan iblis, jinni itu membenci Tuhan Yesus. Paling benci. Ya, iblis, setan, jinni itu paling tidak suka sama Tuhan Yesus. Kenapa? Sama dengan orang Islam. Kenapa dia membenci Tuhan Yesus? Karena di dalam jasadnya dia, iblis semuanya yang dipiara. Temannya pun iblis, penangkal-penangkal, nggak tahu apa itu iblis. Kenapa saya bisa tahu? Saya ngelihat sendiri. Karena Tuhan bilang, lihat mata kepala sendiri. Dan ampuni mereka kesalahannya. Adakah di dalam Islam suruh ampuni? Musuhan 1 tahun sampai mati pun. Begitu ya. Nah, disinilah saya itu bangga sama Tuhan Yesus. Oh, ternyata saya punya Alkitab bahasa Indonesia. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya begitu. Nah, pengalaman pergi ke luar negeri ini. Ternyata tidak sesuai dengan di Indonesia, diujuk-ujuk dengan cara apa gitu. Itu yang ikul-ikulan aja. Kristennya yang lemah. Karena sudah tertulis kan, mereka akan murtad. Murtad itu artinya tidak punya kepercayaan. Bukan murtad pindah agama ya. Murtad itu tidak punya kepercayaan. Artinya itu di Islam diartiin berbeda. Murtad itu murtadin pindah agama, itu salah. Murtad itu tidak punya kepercayaan. Nah, begitu. Ya, silahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, oke. Terima kasih ya Bu. Ini saya nggak tahu siapa namanya ini. Indomie. Hah? Indomie. Oh, Indomie. Oke. Shalom Bang, shalom. Salam, sang raja Israel. Ini Bang, orang Syardiansa itu ingin menggugatnya dari LA itu bukan intinya dari mereka itu bukan dari poponem atau gelar ya Bang ya. Ya mereka tidak apa itu penggeraknya itu Zuma ya Bang ya, ingin menggugat ke LAI langsung untuk mengubah nama Allah itu dalam Alkitab. Padahal waktu saya debat sama dia itu saya sudah ngasih tunjuk data saya, penggunaan kata Allah itu sudah ada orang Kristen muncul, Kristen Koptik muncul pertama kali menggunakan itu kan Kristen Arab Koptik gitu, menggunakan kata Allah, dan orang-orang
pribumi Arab ya Bang ya, sebelum lahirnya Islam. Itu kayak orang Quraisy itu juga menyebutkan nama Allah. Allah itu yang Allah mereka sembah itu bukan Allah kayak orang Kristen sembah, bukan orang Islam sembah gitu kan. Tetapi Allah itu yang disembah orang Quraisy itu Allah yang berhala gitu. Kalau Kristen Allah yang disembah itu adalah Yesus dan Sang Bapa itu. Tapi Allah yang disembah oleh Islam itu berbeda lagi, makanya mereka itu menggolongkan, membagi supaya nggak sama. Allah itu dibikin mereka itu penambahan SWT-nya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Pengasih. Di situ mereka cuma menambah bukan mengubah ya, tapi menambahin SWT-nya itu. Jadi yang saya pikir gini Bang, yang mereka gugat nanti sama orang LAI, kata Allah itu. Jadi kenapa orang Kristen menang di Malaysia itu penggunaan kata Allah? Mereka orang Kristen yang di Malaysia itu menang karena menunjukkan data kata Allah itu sebelum Islam ada. Itu Bang. Jadi itulah kemenangan orang Kristen yang di Malaysia, menunjukkan kata itu. Makanya mereka menang telak gitu. Dan kalau masalah nama proper name atau gelar itu sebenarnya sih nggak masalah gitu. Tapi yang memenangkan orang Kristen Malaysia itu ya Bang ya, menggunakan kata Allah itu karena asal usul katanya sudah sebelum Islam lahir sudah ada kata Allah. Mereka sudah menunjukkan data itu, makanya mereka menang telak. Itu aja dari saya Bang. Iya. Makanya iya, saya betul. kemarin itu makanya saya itu Bang kemarin nunjukkan data sama si Ardiansa Zuma ya Bang ya. Itu mereka mute karena data saya lengkap gitu Bang. Saya ada referensi yang mengatakan asal usul kata Allah itu sebelum Islam lahir. Itu banyak saya punya, makanya saya di mute atau dimatiin open cam saya, menunjukkan data saya gitu. Itulah kepicikannya si Aryansa gitu Bang. Itu sih dari saya Bang dulu. Iya, iya. Oke, Bang Sang Raja. Terima kasih banyak ya. Jadi tadi itu kan memang dia tidak mau ya. Tadi berulang juga dia sampaikan di sesi berikutnya untuk menggali asal kata daripada Allah ini dari mana. Tapi kan tadi sedikit kita udah coba sampaikan kan bahwa kata Allah itu ternyata orang-orang Kristen Arab itu tidak anti ya dengan kata Allah karena itu masih relevansi dengan kata El atau Eloah. Sehingga ketika merujuk kepada bahasa itu kan menggunakan kata Allah ya. Nah jadi kan dia tidak mau itu. Yang dia bilang dia kan tunjukkan bahwa ini data itu terus terang saja. Ini saya lelet ini. Jaringan saya kelelet. Dari apa yang ditunjukkan oleh Bang Titam tadi ini saya lagi buka lagi loading terus. Saya bagi hotspot dari itu. Jadi apa namanya? Untuk membantah 4 hal itu tadi. Jadi saya nggak bisa bantah itu karena itu terusnya diulang-ulang kan. Karena dia menggunakan kamus KBBI. Tadi saya bisa bantah itu karena ya ternyata kan KBBI itu kan baru ada 1988. Sebelum itu kan dari misalnya 1950-an itu kan sudah ada Alkitab bahasa Indonesia walaupun masih campuran Melayu, kental sekali ya dan penulisan-penulisan itu sehingga ya itu dia tidak ini di situ kan karena udah ada penggunaan kata Allah di situ. Ya merujuk. Jadi kalau merujuk KBBI itu sudah nggak relevansi, tidak ada relevan. Tapi kalau seandainya tadi itu dia gunakan dari kamus bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah ini tadi yang saya tidak bisa gugat sama dia ya kan. Ya mudah-mudahan di sesi berikutnya itu saya bisa ini juga ya. Dengan teman-teman juga saya belajar dengan data yang ada. Tapi dari inskripsi pra Islam tadi, ya inskripsi Kristen pra Islam, ya itu sebenarnya udah membantahkan. Tapi kan dia tidak mau bahas itu Bang, karena dia udah tahu. Gitu. Saya tahu tadi Bang Ardiansa ya otomatis nggak bisa bantah itu. Data dari inskripsi Kristen pra-Islam itu dari tahun 256, kemudian abad ke-6. Nah itu kan tentu tidak bisa dibantah karena sudah ada penggunaan seperti yang kata oleh Sang Raja tadi. Penggunaan kata Allah, penggunaan kata Allah sebelum Islam itu sudah ada.
Nah makanya tadi terkait dengan katanya kami yang keberatan. Tadi awal-awalnya kan gitu. Rasanya gitu. Kami yang keberatan bang kalau misalnya masih menggunakan kata itu. Lah itu sebabnya saya bilang kalau begitu saya dukung Anda dengan kerjasama dengan Kementerian Agama. Kan saya bilang gitu tadi bang. Saya dukung ya. Bang. Kalian coba Kementerian Agama. Lalu kalian coba gugat LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa masih menggunakan kata Allah? Sudah berapa versi itu Alkitab ya? Sudah berapa penerjemahan Alkitab itu ya, terjemahan baru 2 juga sudah terbit, masih tetap mempertahankan kata Allah. Nah, jadi kan dia nggak bisa sampaikan apa-apa juga, tadi saya sampaikan demikian kan. Kenapa? Karena itu contoh ya, Bang Sang Raja tadi bilang itu contoh Malaysia. Malaysia itu kan udah jelas mereka nggak bisa gugat lagi daripada pihak pemerintahan. Kan awalnya itu kan demo besar-besaran tuh kan. Di beritanya itu demo besar-besaran. Tidak boleh Iya orang benar bang, Kristen, benar bang. tidak boleh menggunakan kata Allah. Ya. Nah jadi pada akhirnya kan mereka kalah kan, di pengadilan mereka kalah. Nah kata abang Iya tadi betul bang. karena menunjukkan ada ya itu tadi 3 inskripsi Kristen pra-Islam ya dari zaman Nabatean ya. Jadi artinya sudah ada penggunaan itu sehingga ketika berkata itu punya Islam lah kan. Lalu orang-orang yang menggunakan kata Allah sebelum itu apakah mereka Islam? Sebenarnya Islam kan baru abad ke-7 kan. Makanya tadi waktu Iya. ada teman-teman tadi yang taping kan, oh tanyakan tentang Adam, kapan Adam baca Al-Quran kan gitu. Oke, baik, terima kasih Sang Raja. Ya, mungkin dari siapa lagi yang mau bicara ya? Bang Nanti Ikhwan coba ini- saya kasih referensinya bang ya. Nanti kalau misalnya bang debat lagi, itu ada referensi dari Islam mengatakan sebelum Islam ada sudah ada penggunaan kata Allah. Itu ada nanti untuk Oke, nambah-nambahin lah bang gitu bang. Iya, Nanti di saya DM-nya aja kasih, nanti ya. bang. Di DM Iya saya, siap bang. saya Siap. coba ikuti abang dulu. Oke, sudah saya ikuti ya. Dari Bang Ikhwa, ada yang mau disampaikan bang? Ada bang. Iya. Oke, bagaimana bang? Kalau saya begini bang. Jadi kalau kata Allah ini kan kalau sebelum dikatakan bahwa di zaman Quraisy itu juga berhala-berhala itu disebut dengan Allah kan Iya. oleh orang-orang Quraisy. Ternyata tidak, karena begini. Siapa yang mempelopori orang-orang Quraisy ini menyembah berhala pertama kali? Namanya Ini Amr Ikhwan bin ini Luhai. agamanya apa ini? Islam, Kristen? Islam dia bang. Islam, Bang. Islam. Oke, Islam, silakan. Namanya Amr bin Luhai. Dia ini yang mengganti syariat Nabi Ibrahim. Ini yang jadi setelah Nabi Ibrahim, dulu zaman Nabi Ibrahim, jadi berhala-berhala yang muncul di zaman Ibrahim itu muncul lagi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini di hadis dikatakan orang yang pertama mengubah agama Nabi Ibrahim adalah Amr bin Luhai. Jadi dia itu ketika dia di Syam, dia melihat ada patung itu dibawa ke kota Mekah untuk disembah. Makanya ketika Rasulullah itu datang dengan membawa syariat Islam, paman Rasulullah ini seperti Abu Thalib, terus siapa satu itu, mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena konsekuensinya jika mengatakan la ilaha illallah berarti la itu menafikan semua sesembahan lain selain Allah. Itu konsekuensinya. Makanya orang Quraisy ini nggak mau. Jadi artinya sebelum Quraisy ini menyembah berhala, mereka memang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh syariat Nabi Ibrahim. Jadi dikatakan jika Hubal, patung dewa Hubal itu dikatakan Allah, salah. Karena kenapa paman Rasulullah itu dikatakan masuk neraka, orang syirik? Karena bukan dia tidak menyembah Allah, tapi mereka itu mengadakan tandingan-tandingan lain selain Allah. Seperti mengundi nasib dan lain sebagainya. Makanya kalau dikatakan bahwa dewa-dewa itu dinamakan Allah, saya rasa tidak tepat. Karena sebelum Amr bin Luhai membawa patung itu untuk disembah juga, sebelum itu juga mereka sudah mengenal Allah. Sebelum menyembah patung-patung ini. Dan memang di Islam itu, Allah itu kalau SWT itu sebenarnya, jadi begini,
Allah itu menetapkan nama dan sifat itu hanya di Al-Quran. Jadi ketika dikatakan Allah SWT itu, banyak juga di Al-Quran dikatakan cuma hanya Allah namanya, tidak ada SWT-nya. Karena SWT itu hanya gelar, subhanahu wa ta'ala itu hanya gelar. Sama seperti Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla ini juga gelar. Jadi nama Allah ini, jadi Allah menetapkan nama dan sifatnya itu di Al-Quran. Banyak kata Allah itu seperti yang disebutkan di surat apa itu, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu nggak ada SWT-nya, hanya Allah aja. Jadi kan kita melihat namanya ini kan ketika diterangkan atau dijelaskan di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika sama seperti saya bilang tadi kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, dan juga dikatakan Robi juga betul, karena Robi itu artinya yang mengatur, yang memelihara, dan banyak ayat-ayat di Al-Quran itu menjelaskan bahwa Allah itu yang maha mengatur, maha memelihara, maha mencipta. Makanya di sini disebutkan di sini Rob adalah Murabbi, yang maha memelihara dan mengurus seluruh makhluknya, yang mengatur urusan dan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada mereka. Maka Rob adalah yang maha pencipta sekaligus penguasa dan pengatur alam semesta beserta isinya. Jadi jika dikatakan Allah itu adalah Rob, memang betul, karena Allah itu yang memelihara dan mengurus dan yang menciptakan dan pengatur alam semesta beserta isinya. Jadi nggak salah juga jika Allah dikatakan Rob. Kalau ilah itu beda lagi, karena itu ilah itulah sesembahan Tuhan. Katanya kan Tuhan, artinya ilah itu kan Tuhan. Beda lagi sama Rob. Rob itu kan pengatur, pemelihara, pencipta. Itu jelas sekali dijelaskan dalam Al-Quran itu, Allah maha pencipta, Allah maha mengatur, Allah maha memelihara. Itu aja sih Bang. Oke, sudah Bang, terima kasih. Ini ada apa namanya itu, Indomie ya. Indomie silakan langsung saja mungkin, atau Bang Titan atau ahli kitab juga boleh. Dari Oke, saya sedikit ya. Selamat siapa sore itu? Bapak. Selamat sore silakan Bapak. Ya, selamat sore Bapak ya. Selamat sore. Bapak host dan buat yang hadir di sini, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jadi begini ya. Silakan ahli kitab. Sejarahnya kata Allah. Sejarahnya kata Allah itu sejarah kata Allah itu, jadi Quraisy ya, atau sekarang dipakai Muslim, itu mengambil kata dari kitab kekristenan. Ya Allah ya Rabbi subhanallah, lakum innala wa amanu Allahumma nasrani, katanya. Jadi banyak narasi-narasi liar yang mengatakan ini dari kami, ini jangan memakai kata Allah ya Rabbi subhanallah. Istighfar. Kristen yang mendeluankan kata Allah itu sekarang saya lihat dipermasalahkan, subhanallah. Ingat bahwasannya Muhammad mendatangi pendeta bangsa Yahudi pada saat itu, illakum innalawam alkitabiyah, katanya. Kami mengambil kata itu dan memakai itu dan meneruskan, subhanallah. Jadi jangan banyak narasi genjer kangkung. Kelihatan saudara kita Muslim itu minis dengan historis namanya agama atau historisnya jenjang kitab-kitabnya. Sekian dan terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, saya tambah sedikit. Saya tambah sedikit ya, host. Iya, silakan Bang Titan, silakan. Profesor saya, host. Silakan Profesor Bang. saya. Ya. Oke, sudah. Ini saya ambil dari situs Islam sendiri ya. Ini islam.co.id ya. Islam sendiri. Ya, sejarah usul-usul kata Allah. Oke. Nih. Sebagai nama Tuhan hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabannya apa? Jelas tidak. Berbagai kajian kesejahteraan dan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah ada jauh sebelum apa ini? Islam
Lahir. Islam lahir Islam lahir. pada abad ke-7 di Mekah dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama baik monoteis maupun politis di Arab dan Timur. Tengah kala itu ada banyak nama untuk menyebut Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab. Waktu itu termasuk Allah ini. Kita lanjut ya. Hingga kini selain umat Islam, nama Allah juga dipakai untuk menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok agama seperti umat Kristen Arab, Koptik, Marionetik, Melkitik, dan sebagainya, Babisme, dan sejumlah kelompok dan versi Iran umat Kristen di Malta dan Yahudi, Mirahi dan Misbah. Jadi sebelum Islam lahir sudah dipakai oleh orang Kristen. Ya, di surat Bukhari 3, nih, Bukhari 3 ya, Bukhari 3. Kita tahu bahwa Khadijah itu agama Nasrani ya. Nih, sebentar ya. Sebelum Muhammad beragama Islam, waktu sebelum dijadikan nabi, ya, oleh sebelum turunnya wahyu lah, di situ dia baru jadi nabi ya. Jadi kita buka di Al-Baqarah 3, sebentar ya. Nih, Khadijah berkata, nih ya, Khadijah berkata, demi apa ini? Demi Allah. Ini turun wahyu nih. Sini si Islam belum ada, belum muncul agama Islam. Untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul, ya, putra paman Khadijah yang beragama apa? Nasrani. Nasrani. Itu Sudah bidat dipakai ya? dulu orang Nasrani, bidat ya. Ya bidat itu bukan Kristen Jadi ya. kata Allah itu sebelum Islam lahir sudah digunakan oleh orang Nasrani dan yang tadi situs Islam tadi kaum-kaum yang lain seperti agama Kristen monolitik, Kristen Koptik itu belum Islam lahir. Jadi kalau mau dibantah gak akan bisa, pasti kalah karena di Malaysia sudah terbukti dan pasti LAI akan mengeluarkan data-data yang banyak. Mereka punya data segudang yang gak bisa dipublikasikan Iya. di internet. Saya pasti tersimpan itu di mereka dari Pasti. prasastinya dari apa, tapi nggak sembarangan dipublikasikan. Pasti nggak akan bisa menang. LI punya data semua pasti. Dia nggak mungkin nggak punya data. Nah mungkin dia menggunakan itu. mempertahankan. Dia nggak Iya. mungkin mempertahankan terus penggunaan kata Allah dalam beberapa terjemahan Alkitab jika tidak punya data. Makanya tadi kan kita bilang ini kalau memang Islam mau ya seperti dari api ya. Tapi saya pikir sih kalau Juma berhasil kayaknya Bang. Nggak akan mungkin Juma. berhasil. Di Malaysia aja sudah kalah. Host, Udah di Malaysia aja sudah terbukti nggak berhasil di Malaysia. selamat sore. Karena pasti mereka punya data banyak. Karena organisasi besar ini LAI. Pasti tersimpan data di tempat mereka yang nggak bisa dipublikasikan. Silakan. Saya Betul, bisa Bang, betul. komen, host? Iya, Bang Ikhwan. Selamat sore ya. Selamat sore. Ya, jadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Ikhwa ini, ya, bahwa kata Allah ini bukan baru diperkenalkan Nabi Muhammad. Orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka sudah mengenal nama Tuhan Allah ini dari moyang mereka Ibrahim. Nah, dalam perjalanan panjang keturunan Ibrahim Ismail di Mekah sampai pada masa Quraisy, Amir bin Luhai, disinilah kemudian orang-orang Arab ini, Quraisy, jatuh dalam kemusyrikan. Mereka, Amir bin Luhai ini ketika dia ke Syam, Sebentar dia saya potong melihat- dulu. Ibrahim orang Yahudi atau orang Arab? Ya, saya jelaskan dulu sebentar. Enggak, saya biar potong dulu. tuntas. Ibrahim orang Yahudi atau orang Arab? Kan saya tanya Ibrahim dulu. dari Irak. Iya, orang dia Yahudi kemudian- atau orang Arab? orang Yahudi bangsa belum apa saya ada. tanya? Belum ada. Orang Yahudi belum ada. Yahudi itu keturunan dari Ishak, Yakub. Iya, Yakub orang Israel. Bahasa Iya, apa dia digunakan? Tunggu, bahasa saya apa digunakan? menceritakan, Bahasa apa digunakan Ibrahim? Sorry, bahasa apa digunakan? ya mungkin Sebelum kau bahasa lanjut. Aram. Bahasa Aram. Kan bukan bahasa Arab ya? Bukan bahasa Arab ya? Iya. Sebentar saya jelaskan Oke, dulu lanjut. biar paham. Saya jelaskan dalam versi Islam ya. Jadi ketika Ibrahim mengantar putranya Ismail ke Mekah, disinilah kemudian awal milah Ibrahim itu
beranak cucu dan diajarkan kepada anak cucunya. Mereka mengenal kata Allah ini sehingga keturunan atau leluhur Nabi Muhammad sampai kepada Ismail itu, mereka adalah suku terkemuka yang menjaga Baitullah. Nah, Baitullah ini diambil dari nama Allah juga, Bait Allah. Nah, jadi sangat salah kalau dikatakan, selalu mengatakan bahwa seakan-akan Islam itu tidak mengimani nama Allah itu sudah ada sebelumnya. Dalam iman umat Islam itu baca sirah Nabawi. Orang-orang musyrikin itu Mekah telah menyekutukan Allah dengan sesembahan mereka, dengan Alata, Al-Uzza, Hubal. Mereka sudah mengenal Allah, makanya ada nama orang tua Nabi Muhammad Abdullah. Nah, jadi umat Islam tidak heran jika ada umat Kristen menggunakan kata Allah dulu, karena memang Tuhan yang sama mengutus Isa kepada mereka. Bukan berarti hanya umat Islam saat ini menggunakan kata Allah. Umat-umat terdahulu pun dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Tuhan yang sama telah mengutus Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Jadi nama Allah ini dari bahasa Arab, itu adalah nama bukan gelar. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Ihwa, saya kira teman-teman kesini sudah mendengarkan dan itu jawaban yang benar. Jadi kata Allah ini ada gelarnya, dia memperkenalkan dengan gelarnya seperti SWT singkatan, Maha Suci dan Maha Tinggi. Bang Ardiansa naik, Bang Ardiansa naik. Ya. Jadi Bang Hos, sekali lagi silakan baca sirah Nabawi, dan dalam iman Islam itu nama Allah ini sudah disembah oleh umat sebelum umat Islam. Hanya saja umat sebelumnya menyekutukan Tuhan langit dan bumi ini dengan berhala-berhala mereka. Ya, kami tidak heran umat Kristen sebelum Islam menggunakan kata Allah di Arab sana. Ya, saya setuju karena memang Tuhan yang sama mengutus Nabi Isa kepada umat Nasrani sebelumnya. Makanya tadi katakan Haji jangan menyebut nama Allah, ya benar. Umat Islam, ya sekali lagi, baik dalam penyebutan Allah itu bukan nanti Nabi Muhammad mengajarkan. Haji juga sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Itulah milah Ibrahim yang kemudian dinodai oleh musyrikin Mekah. Mereka bertawaf sambil telanjang, kemudian berhala-berhala di sekitarnya. Itulah kemudian Nabi Muhammad bersihkan Baitullah ini dari keberadaan orang-orang musyrikin Mekah. Nah, inilah kadang orang Kristen yang tidak paham, bahkan berkali-kali dijelaskan bahwa nama Allah ini adalah nama Tuhan para nabi yang sudah ada sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti di dalam sirah Nabawi, ya, Bang Hos boleh download sirah Nabawi dan silakan baca keadaan musyrikin Mekah sebelum diutus Nabi Muhammad. Ya, Dan tadi mereka saya mau mengenal nama menambahkan Allah. juga ya. Itu Khadijah itu beragama Nasrani, bukan Kristen. Jadi ketika dikatakan ahlul kitab, makanya dikatakan kenapa sering dibawakan orang Yahudi dan Nasrani? Kan dikatakan orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kenapa dikatakan beriman? Karena orang Nasrani ini juga berpahaman bahwa Tuhan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Iya. Nasrani kalau dikatakan Nasrani bidat, ya sebenarnya kalian nggak usah ikuti. Kalau Iya, gini bro, kalau bentar dikatakan dulu bidat ya. Nasrani, berarti Jadi kalian nggak gini usah sedikit. ikuti. Jadi sedikit. Kalau kamu bilang nama Allah itu nama pribadi, ini kan ini bahasa Arab ini ya. Bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Ini saya bikin Arab Allah ini. Allah Tuhan. Diterjemahkan bahasa Indonesia. Nih, kalau memang nama pribadi pasti Allah. Nih, ya saya tulis ya. Allah. Nih. Nih. Ya. Terjemahannya Dalam apa? kaidah bahasa Tuhan. Arab, nama Allah itu tidak bisa diterjemahkan. Maka itu gini Kuan, nama Iya. Allah itu nama Tuhan bahasa Arab, bukan nama pribadi. Nama Lah, Tuhan bahasa yang lebih Arab. mengetahui nama Paham Tuhan tidak? itu dari bahasa apa itu Allah itu? Dari Yunani kah atau Arab? Di KKBI dibilang nama Tuhan bahasa Arab, bukan saya nama tanya pribadi. itu bahasa Yunani atau bahasa Arab? Apanya? Emang Kata Allah itu bahasa Iya Yunani bahasa atau bahasa Arab. Arab? Bahasa Nah, Arab. yang lebih memahami dengan kata itu Islam. Kalau Tuhan Sebelum itu bahasa Arabnya ilah. sebelum Islam lahir, Ikhwan, Kristen sudah ada di Arab.
sudah menggunakan. Tadi kan saya sudah jelaskan kupakai. tadi. Itu nama. Kristen sudah menggunakan, Kristen Koptik, Itu Maronit, nama. Baptist. Mereka menggunakan nama itu karena itu memang nama. Kalau kata Tuhan terjemahan itu ilah. Allah itu Ilah nama, itu terjemahannya Tuhan. nama generic name, bukan proper name. Paham? Maka itu kalau diterjemahkan, ya Allah menjadi Tuhan. Seharusnya Allah ya tidak bisa Allah. diterjemahkan itu. Kamu salah, seharusnya makanya Allah. kami itu meluruskan. Seharusnya Allah. Ini kan Allah Tuhan. Allah itu nama tidak bisa diterjemahkan. Ini Ilah itu diterjemahkan terjemahannya bisa. Tuhan. Lah kamu Aduh. hanya mudah terjemahan, kami sudah memahami ini ayat nama Sebelum Islam dan kata lahir, Allah ini. Kristen sudah ada. Kamu Tidak belajar bisa. sama orang Kristen, ya. Sebelum Islam lahir begini. sudah ada. Iya, memang Sudah. sebelum Ya sampai hari ini Islam umat ada, Islam menggunakan bahasa Arab. sebelum Bahasa Islam Arab kan ada, tidak Kristen hilang sudah hari ini. ada. Yang pasti sebelum Islam Gini. lahir, Kristen sudah menggunakan bahasa Arab. Al-Allah. Iya. Iya, hari ini Kamu kan bahasa belajar Arab masih sama ada. orang ahli kitab Kristen Manorit yang ada di Arab supaya kamu paham. Kamu Gini anggap bro orang Arab Iwan, bisa bahasa saya Arab. mau nanya samamu. Jadi salah nggak kami menggunakan kata Allah itu? Salah nggak menurut kamu? Orang Kristen menggunakan kata Allah itu salah nggak? Menurutmu lo dulu? Kalau begini ya, Bang Iwan. Enggak, Kalau jawab menurut dulu saya- iya atau enggak. Iya atau tidak? Jawab Kalau dulu. saya enggak sih, saya rasa salah. enggak kan? Ya, salah. Hah? Iya, maksudnya menurut saya Kok salah. tadi bilangnya enggak, sekarang salah. Gimana sih kamu nih? Enggak, menurut saya itu salah. Apa sebabnya Salah. kami salah? Salahnya sebabnya dari kami mana, salah? bro? Orang Salahnya Kristen gimana? Arab sudah menggunakan gitu kok. Iya, Kristen Salahnya di Islam mana? lahir. memang Kok jadi Salahnya botol di mana? gini sih, bro? Coba. Udah dijelaskan, udah kalian capek-capek menjelaskan orang Kristen Arab sana sebelum Islam lahir, sebelum Islam ada, sudah digunakan kata Allah. Kok jadi apa kalian? Jadi menunjukkan kerendahan IQ-nya jadinya. Udah kalian jelaskan tadi. Ya, dua-duanya bernama Ikhwan. Ikhwa dan Ikhwan. Ya, Iwan bawa. Gimana? Salah enggak? Aku mau lihat juga nih Iwan ini. Iwan pakai N. Iya. Iwan nggak pakai N yang di atas. Coba jawab dulu. Salah enggak? Iwan. Ya, halo. Ya jawab. Salah enggak? Menggunakan kata Allah. Iya. Menggunakan maksudnya. kata Allah. Orang Kristen menggunakan kata Allah dalam Alkitab bahasa Indonesia. Salah ndak? Itu Salah ndak? dikatakan oleh Sang Raja. Iya, makanya itu yang diluruskan Al-Qur'an bahwa orang-orang Kristen itu menyekutukan Sekarang Allah aku dengan nanya Yesus. gak usah panjang-panjang bro. Gak usah panjang-panjang. Jawabannya iya atau tidak gitu loh. Salah atau tidak gitu loh. kalau saya begini, kalau menurut saya, bentar tadi saya potong. Kalau menurut saya itu salah karena begini. Kalau kita melihat kebiasaan, karena kebiasaan ini nggak bisa dijadikan patokan. Sama seperti kita beribadah. Ada orang-orang berkebiasaan itu di orang-orang di kita itu kebiasaannya menurut syariat salah. Nah, jadi kalau seandainya kita melihat kebiasaan orang-orang di suatu, karena begini, kebiasaan orang-orang itu biasa dipengaruhi oleh lingkungan atau kebiasaan. Nggak usah panjang-panjang bro, nggak usah panjang-panjang. Salah Jadi atau begini, tidak itu Kak. aja. Kalau menurut saya lebih baik kita merujuk ke kitab suci masing-masing. Ya udah Salah, kita cuci macam-macam. Nggak Salah sekali. Apa Sama yang bisa sekali kita salah. jelaskan dari Ya, nama salah Allah sekali. ini di kitab suci masing-masing. Kenapa salah bro? Bahasa original teksnya di Bible itu Tuhannya orang Kristen itu namanya Theos. Theos itu Ya kalau itu kan kita dengar dulu adalah bro. dewa. Salah juga. Kamu jangan rujuk itu. Tuhan itu bukan cuma tahu satu bahasa bro. Buat apa Tuhan kenapa? itu menciptakan semua berbagai bahasa? Kalau untuk cuma satu bahasa ditunjukkan nama Tuhan, nggak boleh lah nurun-nurun Islam. Nggak boleh Allah, gimana? Allah. Bahasa Seperti asli begini, kalian Bang original Sang teks Raja. itu Allah. Kutanya Raja dulu Theos. tulisan Arab ya, tulisan Arab, tulisannya cacing, diubah dengan bahasa Apalah narasi alfabet. kau ini memang Kenapa nggak ada jadi edukasinya. berubah? Apanya berubah?
Nggak ada kami original teks Al-Quran itu berubah-ubah. Lah, Tetap bahasa ku Arab tanya dulu, di kalian seluruh mengenal dunia. kata Allah itu dari mana? Ya dari Kami menggunakan bahasa Indonesianya loh. yang mengakui. Kami bahwa menggunakan Allah bahasa Indonesianya dan A L L A H. Di Quran kalian itu bro, di Quran kalian itu berupa cacing gitu loh. Itu dengan sebutan Elohim. Lah, gimana sih kamu ini? Elohim. Kok Orang Kristen itu kamu udah sendiri yang salah beda. bro. Astagfirullahaladzim bro. Kamu tuh Tuhan ngerti kalian nggak itu bro? namanya Bahasa Theos. Theos itu adalah dewa. Kalian itu penyembah dewa. eh Original TKW Kok Yunani itu Theos. Indomie Tuhan suaranya kecil. Indomie suaranya Allah itu kecil. juga bagi orang Quraisy bro, dewa bro. Kau nggak Orang ngerti Quraisy itu kau. bilang dewa Ilmu juga kau itu. Kosong, nggak ada ilmunya kau Lah, ini. kok ilmuku kosong? Kayak mana mau Kosong. kau? Mana Ilmuku kau kosong dari modal- mana? Modal-modal asumsi. Ilmuku doang. kosong dari mana? Pakai data, dalil kalau bicara tuh enak. Kan Jadi sudah itu pakai data, parameternya. udah kasih tunjuk, udah Nggak dikasih bisa kau tunjuk. modal asumsi kau doang, narasi liar Kamu kau doang. baru datang kan? Kamu baru Iya, datang. karena Kasih tunjuk kau lagi ini Bang nggak Titan. ngerti. Aku memang Harusnya kau yang itu punya mengurusi Bang Tuhan Titan kau itu saja tadi dulu. udah Original tengok. teks kau itu Tuhan kau di Bible kau Yunani itu Theos Tuhan kau. Oke, diam dulu Theos Benyamin. itu Diam dulu adalah Benyamin. dewa. Diam dulu, Tuhan diam kau dulu, itu dewa. diam dulu. Kau buka Google. Bang Benyamin, diam dulu Bang. Benyamin. Buka. Theos itu apa? Silakan Bang Titan, silakan Bang Titan. Itu tentang kata Allah tadi Bang. Ini saya lelet, jaringan saya lelet. Kasih tunjuk lagi Bang, kasih tunjuk lagi Bang Titan. Ini Benyamin ini kan Ini baru Benyamin datang, ini jadi kan nggak tahu. Ya sebentar ya. Jadi nama Allah sudah dipakai oleh dewa-dewa ya. Data ya. Sebentar. Data itu dari link yang benar, jangan yang asal-asal yang nggak jelas. Diam. Diam kau diam. Diam dulu Benyamin, diam dulu dia. Punya data ndak? Kamu punya data ndak? Kamu punya Ini ya. data ndak? Ini situs Jumail, situs yang resmi dunia punya. Prastasti Gmail org. Pendapat penafsiran orang. Pendapat Gmail org. Data itu pakai dari Al-Quran, dari hadis yang benar, yang sahih. Lah, Kalau nanya itu kan belum hadis buat apa? Kami nggak butuh bro. kalau Kami nggak nggak butuh Al-Quran bro. bro. Orang Kristen nggak butuh Al-Quranmu sama hadismu. Kami Itu nggak kan butuh ke bagus. Orang situ. Kristen nggak butuh. Bisa dijadikan Al-Quranmu buat kau simpan aja Al-Quranmu itu, nggak butuh kami. link itu nggak jelas. Hah? Pendapat orang dijadikan iman kalian patokan. Astagfirullahaladzim, Benyamin. Gini Agamamu aja, muncul abad Benyamin. keberapa, bro? Benyamin, cari original teks di Al-Quran Allah. Coba cari. Ada nggak original teksnya? Bible saja. Cari di bahasa Quranmu Allah, jangan ilahu ilaha. Jangan embel-embel, cari Allah sendiri. Bisa nggak? Kita langit dan bumi, maka sembah Coba aku. cari. Berbakti. Oke, Coba tunjukkan cari datanya, Benyamin. di Al-Quranmu Allah, jangan ilahu ilaha. Aku Ada nggak? Allah. Keluarin aja itu nggak bisa dia. Mana? Ilahu mana bahasa aslinya? Iya, Tunjukkan kita bahasa ulang. aslinya Allah. Tunjukkan datamu. Bang Titan, kita pelan. Benyamin. Apalagi Al-Quran dan hadis. Benyamin, Suruh diam, tunjukkan diam, data aduh. Al-Qurannya. Ada nggak Allah sendiri? Gak usah itu. embel-embel ilahu ilaha. Coba. Coba. dulu. Bang. Original teksnya ada nggak? Iya, Bang Benyamin ada ndak itu dari Al-Quranmu original teks menggunakan kata Allah atau Allah begitu? Coba Bang, coba berikan datanya Bang Benyamin. Yang jadi masalah kaliannya apa maksudnya? Kok jadi masalah? Tadi kan kamu klaim kata Allah itu adalah nama, berarti Memang. kamu bawa Al-Quran kan? Sama Bawa Al-Quranmu. kami. Sekarang Tuhan tunjukkan kami di sama Al-Quranmu Tuhan itu kata Yahudi itu. sama. Diam Cuman dulu, beda kok penyebutan. sama? Nak sama Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak sama dengan Allahnya orang Islam. Karena Muhammad bilang, saya hanya diperintahkan untuk menyembah Allah negeri Mekah. Yang beda itu kalian. Kalian Aduh. ini yang beda Kristen Ini ini. nak Kami bisa sama nunjukin. Yahudi sama. Nah bisa nunjukin, nah bisa Tuhan nunjukin. kami sucikan, boy. Bukan kayak Oke, Tuhan oke, kalian. oke. Turun. Jadikan Oke, silakan Bang Ikhwa. Ini masih santun, Bang Ikhwa. Ikhwa ini santun caranya. Kira-kira Nah, bagaimana kalau- Bang Ikhwa? Itu kira-kira ada di Al-Quran dalam original teks. Nah, kalau original teks, kata Allah kan kata Allah kalau di Islam kan ada 3 huruf, alif, lam, ha. Ya kan? Nah, dibaca Allah. Nah, jika dibaca Allah, ditulis di huruf bahasa Indonesia kira-kira seperti apa? Allah.
kan minta Pasti original pasti teksnya, tulisan. bukan bahasa Pasti Indonesianya, bukan tulisannya terjemahannya, Ikhwan. Bukan LLH. bukan terjemahannya, bahasa aslinya Allah. Kayak misalnya Kristen Theos, ada bahasa aslinya Theos. Coba buka Original kamera saya. teksnya Allah, silakan. Coba. Bahasa aslinya Allah, jangan ilaha, alif, lam, ha. Enggak, saya nggak minta itu. Itu udah ke terjemahan bahasa Indonesia. Maaf, saya Sama potong, juga Bang. bahasa asli original teks Kristen Yunani Theos, ya itu original teksnya. Dan saya tanya di Islam Allah original teksnya, jangan ilahu alif lam ha. Itu juga diterjemahkan Allah, Robullah juga Allah. Jadi coba cari aslinya Allah, gak ada embel-embel, silakan. Coba bukakan kamera saya boleh nggak, host? Kok aku yang buka kameranya, bro? Emang nggak bisa buka? Bro, bayar data aja bro. KBBI kan itu lebih tepat. Jangan asumsi deh. Kok pakai Beda KBBI, aja. Bang? Ini kita pakai Al-Quranmu langsung, Bang. Itu kan yang lebih diutamakan, kan? Al-Quranmu. KBBI itu kan dibuat oleh ini. Anda oleh Kristen? Kok bukan dibuat oleh orang Kristen? Enggak, Anda Kristen bukan? Anda Kristen atau Islam? Saya Kristen dong. Kristen. Dari mana sejarahnya Allah itu ada di Kristennya Anda? Kami tidak, iya. Kami menggunakan kata Enggak, saya Allah. tanya sejarahnya dari mana? Aduh, Ini ini- besarin kamera saya dulu. Oke. Nanti dulu kamu siapa ACV, Baik, ACV. Bang. Siap. Saya tunggu ya. Awas ya, Bang. Iya, nanti kamu dulu. Biar ikhwah dulu ya. Oke, silakan. Berapa itu? Saya buka sini. Nah ini di surat Ali Imran ya. Ali Imran berapa? Ini Ali Imran berapa? Ali Imran ayat 2. 2. Ya, silakan. Ini Allah alif lam ha. Ya Allah. Kata Allah, ku bilang jangan alif lam lam ha. Allah, nggak terpisah. Di situ ilaha, la, Allahu. Loh, kenapa ilaha ini huruf A loh, alif, kenapa I? Kalau I itu Allahu harokat. di situ tulisannya. Kamu jangan bohong. Sini saya buka sini data. Allahu di situ, nggak ada Allah. Paham kamu? Saya kan minta Allah, bukan Allahu, Itu hanya- ilaha, itu bukan itu saya Allah. minta. Original teksnya Allah. Allahu. Itu kan Allah itu kan Allahu sudah itu- terjemahan bahasa Indonesianya. Paham tidak? Hanya harokatnya yang U. Jadi Allahu, tapi Kayak dasar gini, katanya Allah. kayak gini Kwan. Di Islam itu nama Allah itu kan gak akan berubah-ubah. Kalau memang dari sananya Allah, ya Allah bahasa Indonesianya. Kenapa? Jadi Di begini, sana kalau Allahu kamu- diterjemahkan Allah. Nah, kalau kamu berpendapat seperti itu, Allah saja yang harokatnya saja beda, hanya ha dan hu, itu kamu pertentangan, apalagi yang tegas dari Allah. Coba kamu mana yang lebih mendekati kira-kira? Ikhwan. Allah yang harus- Kan kamu, yang kan beda. kalian biasanya mengklaim nih, Islam mengklaim. Kalau nama seseorang itu nggak akan berubah. Mau di bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Misalnya Roni ya Roni. Itu klaim kalian, betul tidak? Betul tidak? Iya, Kalau di sini, Inggris Pak, Roni, di bahasa Indonesia Roni, di Arab Roni. Kenapa? Kan nama Tuhan. Artinya nggak ada perubahan, nggak ada di rokat-rokat kayak gitu yang kau bilang itu. huruf Paham tidak? kalau huruf di Al-Quran itu bahasanya itu alif lam ha, bukan alif lam hu. Jadi dasar katanya Allah, bukan Allahu. Allahu itu hanya harokatnya jadi u. Nggak ada kan bahasa Arab itu alfabetnya hu, cuma ada ha. Bata, alif, bata saja. Saya minta, saya nggak mau embel-embel seperti itu. Saya minta nama Allah langsung tertulis dalam bahasa Arab. Kalau nggak ada, udah nggak ada. Gak usah embel-embel lain. Rokat, saya nggak minta itu. Nama pribadi itu nggak akan berubah. Udah. Jadi jadi Allahu. Sama seperti ini. Ikhwah. Namamu di Arab pasti ikhwah kan? Nggak akan berubah. Ikhwahu. Nggak akan gitu kan? Atau ikhwah, kwah, kayak alif, lam. Nggak kayak gitu kan? Betul nggak? Ikhwah kan dibaca Bukan kan? iwahu dong. Kalau iwahu itu pakai huruf lagi ha. Tapi iwi atau iku. Kamu ngerti nggak bahasa Indonesia, Ikhwak? Aku minta mana tulisan Allah langsung gitu, gak boleh embel-embel. Silakan. Allah yang huruf A L L A H. Langsung Allah dia dibaca. Iya, Gak maksud boleh gua, berpisah-pisah alif, lam, gak boleh. Ini hurufnya A L L A H begitu. Sama seperti bahasa Indonesia atau bacaannya yang sama?
bacaannya Ya atau tulisan tulisannya yang sama? Arabnya, ngerti nggak kamu? Tulisan Arabnya kan nyambung dia langsung Allah satu kalimat, paham tidak? Lah iya, kalau Allah yang bahasa Indonesia emang nggak menyambung itu bacaannya. Bahasa Arabnya original teksnya Allah. Bahasa original teks kan tadi saya sudah jelaskan Allah. Kenapa dia jadi hu terakhir? Karena huruf aslinya itu ha, nggak ada huruf asli bahasa Arab itu hu. Ya maka Hurufnya itu. ha. Iya, tapi Itu Aku minta tulisannya original apa teksnya langsung. dieja loh. Berarti ada Yang ditanya- perubahan. Yang ditanya Betul Bang nggak? Ikhwan. Tapi kata asalnya Allah. Bisa ngerti Kan bisa udah ini ditanya, nggak? Maksudnya kamu begitu. nggak percaya sih? Ya gini aja bang, saya juga pengen bicara bang. Abang saya Gimana? minta buktinya kalau Allah itu nama Tuhan abang. Abang ambil dari mana? Mau dari perjanjian Nah, lama, coba dilihatkan kamera juga saya nih gini, coba. Kayak gini Ini masih maksudku, banyak- gini masih Ikhwan, banyak. Ikhwan, Ini gini coba. misalnya. Sabar lu kau, sabar lu kau. Ini, besarkan saya. Ikhwan, namamu ini kan? Betul nggak? Ya. Kabur. Kalau di Arab berubah nggak tulisannya? Berubah nggak? Nggak berubah. Ah ya udah, itu saya minta. Kan biasa klaim-klaim gitu. Nama pribadi itu nggak berubah kan? Biasa kan mengklaim gitu Islam. Kenapa Oh, tadi berubah? berarti kamu mengejarnya ini tulisan bukan sebutan. Bukan bunyi. Iya tulisan, itu kejar. Tulisannya Allah bahasa Arabnya, silakan. Enggak, bukan bahasa Arab dong. Kalau kamu kejarnya bunyinya berarti kamu kejar tulisannya, berarti kamu kejar yang tulisan bahasa Indonesia itu yang A L L A H. Begitu Itu kan? kan ada terjemahan bahasa Indonesia. Yang bahasa Arabnya. Jadi bagaimana sih kamu mau kejar yang bunyinya sama atau tulisannya yang sama? Sekarang Ikhwan, kalau orang Arab manggil namamu Ikhwa apa? Ikhwa juga. Ya, Ihwa juga. Ya udah, itu kan nama pribadi. Kok nama pribadi nggak ada Ah, jadi- perubahan? Paham Dan tidak? itu nama saya Ihwa, terus orang Arab menuliskan nama saya, kira-kira tulisannya bagaimana? Ihwa. Pakai bahasa Arab kan? Maksudku dipanggil Ikhwa nggak? Ikhwa nggak? Iya, dipanggil. Iya, kalau kenapa di situ di Arab itu ilahu? Allah kok ilahu? Lahu itu nggak ada huruf i loh, itu huruf a loh, tasdidnya di atas. kok Bunyi i. konteksnya bro, kamu Bunyi ini nggak konteksnya kan paham-paham ilahu, sih. seharusnya Allah saja dipanggil di Arab, paham nggak? Astaga, Iwa. Kau ngerti nggak kau Ikhwa? Nggak ngerti nih kita apa ini. Maksudnya huruf ilah kok jadi ilahu? Kan ini tulisan tadi Allah. Allahu. Iya Tadi Allahu, Allah. nggak Allah kan? Saya minta Allah, gitu loh. Paham tidak? Jangan Allahu. Kayak gini, perhatikan ini nih. Nih. Ini kan Allah, tapi kan bahasa konteksnya Allahu. Saya minta Allah, gitu loh. Ada enggak? Ini lagi, ini Allahu Allah, Ilahu, Ilaha, Tuhan. Ada lagi juga Rabbul Allah dipanggil. Itu saya minta Iya, original berarti teksnya. kesimpulannya, Bang Titan, kesimpulannya memang tidak ada di dalam bahasa itu, dalam bahasa Arabnya yang kata Allah begitu, yang tulisan begituan. Jadi itu tidak ada, berarti ya klaim-klaim selama ini berarti masih tetap keliru dari teman-teman Islam karena katanya kan tidak berubah, nama itu tidak pernah berubah begitu. Seperti yang dinarasikan Kalau selama saya ini. begini, Bang. Kan jadi kan kamu kan tadi kejar tulisannya. Jadi kalau nama saya Ihwa ditulis bahasa Arab, pasti tulisannya di komposisinya itu bahasa Arab, ada huruf I, ada huruf K, ada huruf H. Kan begitu, dibaca sama Ihwa.